Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 46 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 28 sampai 30. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau, pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang,
karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani menghadapi dunia. Bayangkan diri Anda pada saat Yesus berkhotbah. Ada banyak kegembiraan tentang Dia dan harapan besar bahwa Dia akan menjadi Raja baru dan Mesias. Akan ada banyak harapan dan kegembiraan tentang apa yang akan datang. Tapi kemudian tiba-tiba Yesus memberikan khotbah ini. Dia berkata bahwa para pengikutnya akan dianiaya dan dicambuk, dan penganiayaan ini akan terus berlanjut. Kita perlu berhenti sebentar dan dengan serius bertanya, apa maksudnya dan apakah kita masih mau mengikutinya? Penganiayaan terhadap orang Kristen ada sepanjang zaman. Itu telah terjadi di setiap waktu dan di setiap budaya. Jadi apa yang kita lakukan dengan itu? Bagaimana tanggapan kita? Banyak orang Kristen dapat jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa kekristenan hanyalah tentang menerima kondisi yang menyenangkan. Sangat mudah untuk percaya bahwa jika kita penuh kasih dan baik hati, maka semua orang juga akan mencintai kita. Tapi bukan itu yang Yesus katakan. Yesus menjelaskan bahwa penganiayaan akan menjadi bagian dari gereja, dan kita tidak perlu terkejut ketika hal ini terjadi pada kita. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kata-kata Yesus hari ini lebih dari sebelumnya. Kita perlu menyadari peringatannya dan memiliki pengharapan dalam janjinya bahwa Dia akan menyertai kita dan akan memberi kita kata-kata
untuk diucapkan saat kita membutuhkannya. Lebih dari segalanya, bagian ini memanggil kita untuk berharap dan percaya pada Tuhan kita yang adalah Immanuel. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan refleksi hari ini adalah: seberapa siap dan rela kita menghadapi dunia ini dengan segala tawaran, bahkan ancamannya? Senjata apakah yang kita gunakan untuk berhadapan dengan musuh dunia ini? Tuhan adalah kekuatan kita. Daripadanya kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan saat kita menjalani iman kita di dunia yang bermusuhan dengan Allah. Semoga kita mampu menanggapi dengan cinta dan belas kasihan apapun yang bertentangan dengan iman kita. Semoga demikian. Amin.